bangun datar menggunakan satuan ukur tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu apabila diukur dengan orang yang lain itu hasilnya selalu berbeda. Itu ya. Itu karena kita menggunakan satuan tidak baku. Tetapi kalau satuan baku berarti siapapun mengukurnya pasti hasilnya sama. Kemudian langsung saja contoh benda yang bisa kita gunakan untuk mengukur luas bangun datar itu bisa kita gunakan benda-benda konkret seperti kertas origami, buku tulis, potongan kertas dan sebagainya. Nah, sekarang langsung saja kita lihat di bagaimana cara mengukur luas bangun datar dengan menggunakan kertas origami. Kan yang mau kita ukur itu adalah luas ubin. Mau kita ukur adalah luas ubin menggunakan kertas origami. Nah, sekarang cara mengukurnya itu untuk mengetahui luas ubin itu kita harus menutupi permukaan ubin itu dengan kertas origami itu sampai penuh, sampai tertutup semua permukaan ubin. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kertas pertama kita susun dari atas. Kertas kedua dilanjutkan sampai penuh ya, anak-anak, sampai penuh. Baru kita bisa mengetahui kira-kira berapa luas permukaan ubin. Sudah keempat, selanjutnya 5 sampai 6. Nah, sampai di 6 ini masih ada bagian permukaan ubin yang belum tertutup, maka kita lanjut menutupinya. Sekarang sudah ke-8, dilanjutkan ke 9. Nah, sisa sedikit lagi anak-anak, maka kita terus menutupinya menggunakan kertas origami. Kita ambil kertas origaminya, kita tempel sampai 10, masih juga dilanjutkan ke 11 dan 12. Sekarang kertas origami yang ke-12 itu sudah menutupi semua permukaan ubin. Jadi ubinnya sudah tertutup semua ya. Nah, sekarang kita sudah bisa dapat mengetahui bahwa luas ubin sama dengan 12 kertas origami. Gitu ya. Jadi ketika kita mengukur luas permukaan ubin menggunakan kertas origami, maka kita akan dapat mengetahui bahwa luas permukaan ubin tersebut sama dengan 12 kertas origami. Nah, ini cara mengukur luas permukaan benda menggunakan satuan tidak baku, gitu ya. Sekarang kita lihat contoh yang berikut. Kita akan mengukur luas permukaan papan tulis dengan menggunakan apa ini, anak-anak? Buku tulis yang sudah Pak Guru siapkan di bawah. Nah, sekarang kita akan lihat kira-kira berapa luas permukaan papan tulis ketika kita mengukur menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan buku tulis. Oke, yang pertama, bukunya kita susun dengan rapi di permukaan papan tulis. Kalau misalnya di rumah nanti anak-anak ada papan tulis kecil, anak-anak boleh coba mengukurnya di rumah juga ya. Bisa ambil buku, tempelkan di papan tulis yang kecil gitu, atau di ubin rumah bisa. Nah, sekarang coba perhatikan. Buku yang pertama kita tempel, kemudian kita lanjut sampai menutupi permukaan papan tulis ya. Sampai tertutup semua. Masih ada juga sedikit lagi kita
tambahin buku. Nah, sekarang sudah bisa tertutup semua. Sekarang kita hitung kira-kira berapa jumlah buku yang menutupi permukaan papan tulis. Ya, jadi ada 8 buku yang digunakan untuk menutupi permukaan papan tulis. Jadi, luas permukaan papan tulis sama dengan 8 buku tulis. 8 buku tulis. Yeay. Nah, kalau sudah ada contoh seperti ini, pasti anak-anak sudah bisa memahami ya. Jadi ketika kalau kita mau mengukur permukaan suatu benda dengan menggunakan benda-benda yang konkret, ya seperti buku tulis, seperti kertas origami, bisa juga kita menggunakan benda-benda yang lain. Misalnya menggunakan sapu tangan juga bisa. Pak, bisa nggak? Pakai pensil juga bisa. Yang penting siapkan pensil yang banyak supaya bisa menutupi suatu permukaan benda yang mau kita ukur. Gitu. Kita mau mengukur luas meja belajar kita juga bisa. Kita bisa gunakan benda-benda di sekitar kita. Nah, tetapi kalau misalnya Pak Guru mengukur menggunakan buku tulis, kemudian sebentar anak-anak mengukur menggunakan buku tematik, pasti hasilnya berbeda. Jadi hasilnya berbeda. Itu yang disebut satuan ukur tidak baku. Ya. Karena dia tidak baku, maka hasilnya selalu berbeda-beda. Tapi kalau menggunakan satuan ukur baku, itu hasilnya tetap sama. Siapapun mengukurnya, hasilnya tetap sama. Jadi nanti anak-anak juga bisa mengukur benda-benda yang ada di rumah. Gitu ya. Sekarang dari kedua benda tersebut yang kita ukur tadi, antara papan tulis dan ubin. Papan tulis dan ubin. Nah, kira-kira mana permukaannya yang paling luas? Ubin 12 origami 15. Kalau dilihat secara langsung antara papan tulis dan ubin itu mana yang lebih besar ukurannya? Papan tulis. Ya, coba anak-anak sekarang buka di halaman, buka buku, lihat buku tematik halaman 30. Corak ragam hias. Sekarang kita lihat sama-sama. Corak ragam hias itu merupakan bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga jadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Oke, sambil Pak Guru jelaskan, anak-anak mengikutinya dengan baik ya. Corak ragam hias disebut juga adalah ornamen. Disebut apa? Ornamen. Ornamen. Kita lanjut. Oke, kita lihat ya. Jenis-jenis ragam hias. Yang pertama adalah ragam hias flora. Ragam hias flora itu menggunakan motif apa? Biasanya hiasannya berupa motif apa? Menggunakan motif apa? Tumbuhan. Ragam hias flora merupakan ragam hias yang menggunakan tumbuhan sebagai bentuk atau modelnya. Ya? Bukan Contoh. binatang. Nah, ini selanjutnya ragam hias fauna. binatang. Nah, tadi Binatang. flora, sekarang adalah fauna. Nah, kalau ragam hias fauna, dia menggunakan motif apa? Binatang. Dia mengambil motif dari hewan sebagai hiasannya. Nah, ini contohnya di